Hah? Cukup situ aja, Bah. Iya. Cukup di situ aja, Bah. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi. Kemudian hujan. Tante Soraya, aku aja yang pegangin Tante ya. Ya Tante, sebelumnya turut berduka cita atas kepergian Mbak Marissa. Mungkin boleh ceritain kronologi singkatnya seperti apa sih Tante? Sebetulnya kalau dengan tidak adanya kakak saya, kalau menurut keluarga, terutama Ikang suaminya itu tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa mereka beraktivitas, kemudian pulang ke rumah, kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas, dan menurut info kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Artinya dengan cepat koordinasi akhirnya dibawalah ke rumah sakit Premier Bintaro untuk mendapatkan kepastian apakah memang sudah terjadi kematian atau tidak, untuk keluar surat kematian begitu. Sudah begitu saja. Mungkin untuk almarhumah kakak saya mungkin sudah lepas dari semua urusan duniawi, tapi yang saya lihat Ikangnya dan anak-anak yang perlu untuk dikuatkan, karena memang kepergiannya itu tanpa sakit, kemudian juga tanpa ada tanda apapun juga gitu. Jadi saya pikir mungkin ini sesuatu yang sifatnya sangat cepat kondisinya. Artinya meninggalnya di rumah ya Tante? Meninggalnya kalau dilihat sih sudah tidak bergerak. Menurut keluarga itu sudah di rumah. Cuman untuk memanggil dokter ke rumah itu di tengah hari itu sepertinya tidak mungkin. Jadi mereka harus bawa ke rumah sakit untuk memastikan kondisi terakhirnya seperti apa. Perkiraan jam berapa? Jam 00.43 WIB. Itu tanggal 2 Oktober. Berdekatan sebentar lagi ulang tahunnya Ica yang keberapa dia, tahun 62, jadi artinya ke 63 tahun gitu. 62 tahun ya. 62 tahun ya waktu. 62 tahun. Sebelumnya mungkin ada keluhan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Riwayat penyakit pun tidak ada. Tidak ada. Baik-baik saja, kondisinya aktif dan lain-lain. Ya ini yang membuat kaget semua begitu. Jadi saya pikir mungkin ini yang dinamakan dengan ajal. Jadi ajal kapanpun bisa menjemput seseorang, baik melalui sakit maupun dalam keadaan sehat, dia bisa panggil ketemu dengan Sang Pencipta. Sekarang kondisi Mas Ikang sendiri dan anak-anak seperti apa? Ikang yang sangat
nemenin adik-adiknya harus supaya kuat melewati kondisi. Ada pertanda nggak Tan sebelum almarhumah pergi? Tidak ada apa. Mungkin selama hidupnya mungkin ada kepinginan apa yang belum tercapai mungkin? Semua dalam hidupnya Ica sudah semua urusan semuanya seperti itu. Tapi ya mungkin namanya manusia tetap ada upaya dalam menjalankan kehidupannya. Tapi saya pikir itu lumrah lah menjadi manusia. Tapi pada dasarnya semua sudah terpenuhi. Rencana pemakaman hari Pemakaman masih antara dua, apakah ini pada asyar atau pada zuhur. Karena kalau Ikang mintanya sih itu pada asyar supaya masih bisa berdekatan dengan istrinya. Tapi kami menyarankan kalau bisa pada zuhur disolatkan di masjid dekat ke rumah, kemudian setelah itu bisa langsung dimakamkan. Tapi semua keputusan ada di Ikang karena dia adalah orang yang paling dekat dalam hidup kakak saya. Tapi pihak keluarga kan ada yang dari luar kota kah? Oh tidak ada. Semua di Tidak ada. Jakarta. Semua kumpul di sini semuanya. Untuk tahlilan Tante? Kalau terakhir beritanya hari pertama, kedua, ketiga, kemudian ketujuh dan 40 hari. Jadi mungkin 5 kali berdoa. Ada lagi? Terima kasih. Terima kasih. Ya sudah. Eka mau kajian sih. Iya. Ya, roll ya. Ya, Ya, Mbak Cici Tegal, mungkin Tunggu. Oke, kasihan. Yuk. Bismillah. ya Mbak Cici Tegal, sebelumnya turut berduka cita nih atas kepergian sahabat mungkin ya. Tadi sudah melihat jenazahnya seperti apa mungkin? Alhamdulillah tadi aku sengaja pagi-pagi kesini karena sebentar lagi aku akan ada acara lagi dan alhamdulillah juga jenazah sudah dimandikan sehingga aku bisa ikut menyolatkan. Sebetulnya aku sendiri sih yang sholat tadi karena memang waktu untuk sholatnya nanti mungkin biasanya orang mau berangkat ya. Cuma karena aku mau pergi buru-buru jadi aku permisi izin sama Mas Ikang dan keluarga untuk sholat sendiri. Mungkin ada kenangan apa selama hidup almarhum? Kalau saya sebetulnya dekatnya sama Mas Ikangnya, kalau untuk sama keluarganya sih udah memang teman dari muda kali ya, mulai dari zaman dahulu kala, mulai zaman kuliah, kemudian justru pada saat saya memang nggak satu film, belum pernah satu film sama Mbak Ica, karena memang saya dekatnya sama Mas Ikangnya. Tapi saya pernah jadi bintang tamu di acara-acara beliau, juga bintang tamu di acara-acaranya anaknya. Dan saya sebetulnya dekat sama Mas Ikangnya baik banget dan ada banyak cerita zaman dulu lah waktu Mbak Ica Mas Ikang mau bikin skripsi. Dulu kita sama-sama di UI walaupun beda tingkat. Mas Ikang di atas aku, terus beda jurusan juga, dia FISIP, saya sastra Inggris. Nah cuman ya kita sering ngobrol aja bareng. Nah terakhir ini aku sempat hubungin Mas Ikang karena kan sekarang nih banyak acara back to 80s lah, back to 70s lah gitu ya. Nah itu aku sempat beberapa kali jadi I.O. dan menghubungi Mas Ikang. Jadi intensnya itu aja sih terakhirnya kalau Mbak Ica pada saat jadi bintang tamu aja. Cuman ya sebelum kita syuting memang banyak ngobrol. Jadi kalau sosok Mbak Ica buat aku, beliau kan memang pendidikan ya, menomorsatukan pendidikan, agamanya juga, keluarganya juga bagus. Kemudian banyak acara dan tidak hanya bertemu dengan sesama artis aja, tapi juga beliau banyak hubungan dengan yang ya khususnya pendidikan, di bidang pendidikan, kemudian bidang-bidang yang lainnya sosial banyak juga. Insya Allah mudah-mudahan semua khotimah. Tapi mendapat kabarnya dari siapa dan Tadi kapan pagi sih? dari grup sekolah SMA amat sangat kaget karena yang aku tahu Mbak Ica itu masih aktif ya, masih berkegiatan dan ternyata emang betul kan. Aku dengar mendadak, aku nggak berani tanya Mas Ikang karena dia lagi shock banget, lagi sedih banget. Cuman memang dengarnya sih gitu ya, pokoknya mendadak dan memang masih sehat. Mungkin kecapean karena karena Mbak Ica habis dari pergi kalau nggak salah, terus langsung ngajar kalau nggak salah, dan lagi baca buku.
ya, terus jatuh. Sempat jatuh berarti Aku nggak tahu ya, aku bukan dari pihak keluarga, aku nggak tahu, tapi gosipnya gitu, nanti silakan langsung ditanyain. kondisi Mas Ikang sendiri dari seperti apa Mbak Cici? Masih shock, masih kayaknya dia nggak kenal aku mungkin, jadi cuman Mas aku turut berduka cita, aku Cici Tegal gitu ya. Oh oke, ya cuman gitu aja, kayaknya masih Nggak fokus ya. nggak fokus. Anak-anak justru yang lebih fokus, jadi mereka yang mengenal kita, cuman dia mukanya masih bersedih lah. Dia karena kaget banget, pasti aku aja kaget, kita semua kaget, teman-teman semuanya kaget, teman fisik, teman UI, teman teman syutingnya, dan mungkin nanti siang deh agak baru banyak yang hadir ya, insya Allah pada rame-rame mau ke Tanah Kusir, insya Allah. Mas Ikangnya masih shocknya menangis kah atau bengong atau gimana gitu Mbak Cici? Matanya sih udah sembab ya, pasti nangis dan masih terpekur lah di depan jenazah gitu. Ya aku sih ngerti banget. Yang penting aku sebagai teman nggak bisa nolong apa-apa, aku hanya bisa menyolatkan aja, mudah-mudahan itu bisa meringankan. Dan aku juga mohon kepada teman-teman yang mungkin nanti hadir, tolong sholatkan Mbak Ica, karena hanya itulah yang bisa kita bantu di sana supaya lancar. Insya Allah 40 orang yang menyolatkan insya Allah memudahkan. Oke, mungkin terakhir minta Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar perfilman sangat berduka mendengar berita bahwa Pak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Saya tidak sempat bicara dengan Ikang, kita tahu keluarga sedang berduka. Saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dengan semua keluarga menerima musibah ini. Pak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum keluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haq itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film lah. Dan juga Mbak Ica ini juga kan aktif di Suara Mardika. Jadi ya, sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marissa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya akhir-akhir ini ada komunikasi? Saya jujur lama nggak ketemu beliau. Ya mungkin lebih dari 15 tahun. Ya beliau kan lebih banyak di dunia pendidikan sebetulnya, tidak di dunia keartisan. Walaupun mungkin sekali-kali beliau main, tapi memang kalau kita lihat gelarnya kan memang beliau ini senang belajar sekali. Dia dia tidak mengejar karir di bidang keartisannya, tapi memang mengejar karir di bidang pendidikannya. Saya tadi melihat berita bahwa kemarin beliau masih ngajar. Dia ada mengajar di sebuah lembaga pendidikan di daerah Kemang. Saya tadi baru terima foto, katanya 2 hari yang lalu masih. Tadi malah kemarin masih foto-foto, nggak ada tanda-tanda sakit. Ya tadi saya ketemu Mbak Soraya, adik Mbak Ica. Ternyata semalam itu Mas Ikang menemukan beliau sudah nggak ada di dalam kamar. Itu yang saya tahu. Saya juga tidak ingin bertanya lebih banyak karena sedang berduka. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat perfilman yang telah mengirimkan doa. Mudah-mudahan Mbak Ica ini husnul khotimah. Itu aja. Saya enggak sempat bertanya, tapi tadi saya ketemu Mbak Soraya, saya tanya, enggak sempat masuk rumah sakit. Mungkin kecapean atau bagaimana, tapi artinya enggak sempat. Semalam kata tadi Mas Ikang masuk ke kamar, melihat beliau udah nggak ada, artinya sudah tertidur. Dan saya nggak tahu apakah sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak, tapi artinya kalau dirawat tidak sama sekali. Itu aja. Oke, terima kasih ya. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Dunia hiburan kembali berduka. Marissa Haq, artis kenamaan yang tutup usia di usia 62 tahun. Istri dari penyanyi Ikang Fauji ini tutup usia pada tanggal 2 Oktober 2024 pada pukul jam 1 kurang 15 menit di kediamannya di daerah Bintaro.
Kami sempat mewawancarai adik dari almarhumah yaitu Soraya Haq. Beliau menyampaikan almarhumah wafat tanpa ada gejala sakit apapun dan sangat mendadak. Namun sayangnya sang suami Ikang Fauji belum bisa dimintai keterangan beserta anak-anaknya dan kondisinya masih terpukul untuk saat ini. Banyak teman-teman artis yang datang untuk melayat beserta para pejabat seperti Pak Anies Baswedan dan Pak Rano Karno yang datang untuk melayat ke rumah duka. Dan kabarnya pemakaman akan dilaksanakan setelah Ba'da Asar hari ini. Maka tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. كل شيء لله له الفاتحة. Awas Mbak, depannya Mbak. Mbak. Aduh, yang sampai cakal. Bisa sih pada mundur. Iya nggak sih? Aduh, foto dulu. Ya. Susah loh mic-nya. Kita wawancara. Nah, cukup situ aja, Bah. Iya. Cukup di situ aja, Bah. Oke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua merasa kehilangan atas wafatnya Ibu Marissa Haq selama perjalanan hidupnya. Dedikasinya yang luar biasa pada profesinya yang selalu serius, pada kegiatan sosial yang terus almarhumah kerjakan. Dan keluarga ini, keluarga seniman, Mas Ikang, almarhumah Mbak Marissa, mereka bukan sekedar berkarya seni, tapi juga mereka peduli dengan isu-isu kemasyarakatan, bahkan peduli terlibat di dalam proses politik juga. Ini menunjukkan bahwa hidupnya adalah hidup yang memberikan manfaat. Karena itu kita semua merasa kaget ketika Marissa tidak ada sakit, tidak ada kabar apa-apa, mendadak wafat. Kami yakin almarhumah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan insya Allah ditinggikan derajatnya di sisi Allah, diampuni semua khilaf dan dosanya, serta keluarga diberikan kekuatan, ketabahan dalam melewati ujian yang amat berat ini. Tadi kami sampaikan kepada Mas Ikang, kepada anak-anak juga, bahwa ini bukan ujian yang ringan. Bagi yang berpulang mendadak itu seperti cepat, tapi bagi yang ditinggal ini amat berat. Insya Allah mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan kita semua bangsa Indonesia merasa kehilangan salah satu anak terbaik yang banyak berkarya di bidang seni, kebudayaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Kami berdua, saya dan Ferry istri, mendoakan
dan mudah-mudahan kita semua bisa meneruskan apa yang sudah diperjuangkan dalam rumah sekali. Dapat kabar tadi jam berapa, Pak? Sekitar jam 5:15 sampai setengah 6 pagi. Dari keluarga langsung? Dari keluarga, kebetulan Ciki banyak bekerja bersama dengan kami beberapa bulan terakhir ini, 1 tahun lebih terakhir banyak sekali bersama-sama dengan Ciki dan Mbak Marisa, Mas Ikang. Jadi kaget kita dengar. Punya kenangan apa, Pak, dengan almarhum? Yang berkesan itu waktu kami sama-sama kuliah di Amerika. Waktu itu Mbak Marisa juga di sana. Jadi saya, Ferry, itu ingat sekali Mbak Marisa di rumah beberapa waktu itu ya kita sama-sama di tanah jauh ya. Kalau lagi di tanah jauh di Amerika waktu itu saya lagi kuliah, Mbak Marisa juga sedang kuliah. Jadi kami sekeluarga itu dekat dari masa ketika sama-sama kuliah. Jadi ya, cukup ya, makasih. Pak, melihat anak-anak tadi sedikit terpukul ya, Pak, di dalam. Ya, kita doakan mereka tabah. Baik, makasih Pak. Dina. Ya, Mbak Ingrid, mungkin gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Saya belum bisa ngomong apa-apa lagi. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena selain dia cerdas ya, nyambung kalau diajak diskusi, beliau juga bisa membina rumah tangganya dengan baik. Jadi Beja ini contoh banget buat saya, Beja ini panutan buat saya. Jadi saya kaget sekali ketika ada yang menyampaikan bahwa beliau wafat kemarin malam gitu. Jadi kayaknya masih nggak percaya gitu. Kapan terakhir? Kita sering komunikasi walaupun hanya via medsos ya, saling mensupport gitu. Mbak Ica juga sering ketika saya menyampaikan sesuatu gitu di medsos, beliau repost gitu, dan begitu juga saya. Jadi kita memang saling mensupport. Terakhir kita ketemu fisik itu 2023 akhir 2003, beliau di kantor selalu diskusi gitu, ngobrol banyak gitu. Tapi sepengetahuan Mbak Ingrid, ada riwayat penyakit apa sih? Nggak pernah, Mbak Ica setahu aku selalu segar, selalu bugar, selalu aktif. Ya, jadi nggak pernah tahu gitu. Saya nggak pernah tahu, mungkin teman-teman yang lain nggak pernah tahu Mbak Ica itu punya penyakit apa gitu, karena selalu cantik gitu ya, nggak pernah kelihatan lesu, lemah gitu, dan mobilitasnya tinggi gitu. Jadi kita nggak nyangka aja kalau dia tiba-tiba seperti ini gitu, wafat gitu, karena nggak sakit dulu gitu. Jadi kita benar-benar shock ya, saya kaget. Sempat ada firasat nggak sih? Kalau saya sih enggak ya, tapi kalau dengar cerita dari teman-teman yang terakhir ketemu dengan almarhum, katanya selalu bicara kematian gitu. Terus memang kalau bicara kalau mau meninggal mau di tanah kusir aja gitu. Jadi ya mungkin beliau sudah pertanda gitu. Iya, sudah ada ini kali ya, tanda dari diri dia sendiri gitu, dari almarhum. Doanya Ya, tentunya untuk keluarga ya, terutama untuk Ciki, untuk Mas Ika, supaya diberikan ketabahan karena memang ini mendadak ya.
pasti kaget dia keluar dari besok. Dan insya Allah karena Baija orang baik ya, insya Allah aman semua timah di jalan Allah. Itu aja sih. Terima kasih Ingrid.